Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elva Maria. Saya calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Tualang Kabupaten Siak. Baiklah, di sini saya tidak sendiri. Saya bersama Ibu Helvida, guru kehutanan di SMK Negeri 1 Tualang, mata pelajaran dasar-dasar program keahlian kehutanan. Nah, selamat pagi Bu Evi. Selamat pagi Bu Ria. Ya, terima kasih kita sudah bisa bertemu hari ini. Baiklah, jadi kegiatan supervisi kita kali ini itu kita akan melaksanakan dalam 3 tahapan. Ada tahapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, jadi tujuan dari supervisi di sini adalah saya akan mengamati dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Bu Evi lakukan, sehingga nanti pada saat kegiatan pembelajarannya dilaksanakan mungkin lebih siap dan lebih percaya diri seperti itu. Jadi tujuannya itu. Nah, kira-kira nih apa sih tujuan pembelajaran nanti yang akan Ibu Evi laksanakan pada saat kita observasi? Baik Bu Ria, dalam rencana tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan melalui tampilan video, peserta didik dapat memahami kesehatan keselamatan kerja, simbol tanda bahaya, dan alat pelindung diri yang biasa digunakan ketika bekerja. Oke, berarti tujuan pembelajarannya untuk mengetahui kesehatan dan keselamatan kerja dan alat pelindung diri ya Bu. Berarti kira-kira nih Bu, area pengembangan apa yang akan Ibu lakukan? Untuk area pengembangan ada 2, yaitu area pengetahuan dan keterampilan. Untuk di area pengetahuan diharapkan peserta didik mengetahui apa itu kesehatan keselamatan kerja, simbol tanda bahaya, dan alat pelindung diri yang biasa digunakan dalam bekerja. Kemudian area keterampilan diharapkan peserta didik selalu menggunakan alat pelindung diri dan tahu tentang kesehatan keselamatan kerja setiap melakukan pekerjaan. Oke, berarti di sini area pengembangannya ada dari pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Berarti rancangan pembelajarannya, baik itu strateginya, model pembelajarannya, dan metode seperti apa sih yang nanti mau Ibu Evi lakukan? Baik Bu Ria, dalam rancangan strategi pembelajaran yang akan saya gunakan, pembelajaran berdiferensiasi yang berintegrasi dengan KSE, kompetensi sosial emosional. Untuk model pembelajaran, saya gunakan problem based learning, kemudian metodenya diskusi kelompok, presentasi, dan penugasan. Oh, berarti nanti menggunakan ini ya, model pembelajaran yang berbasis masalah, berarti PBL, dan juga dengan metode penugasan, diskusi kelompok seperti itu, dan strateginya dengan pembelajaran berdiferensiasi yang di dalamnya sudah ada terintegrasi dengan KSE. Oke. Berarti media pembelajaran apa yang nanti Ibu Evi akan lakukan, menggunakan? Dalam rancangan saya Bu, saya menggunakan media pembelajaran, tampilan PPT, video, dan Canva. Berarti nanti ada videonya, terus ada PowerPoint-nya juga ya Bu. Oke, baik. Terus Bu, kira-kira kapan nih kita akan melaksanakan kegiatan pembelajarannya? Dalam rancangan, mungkin kita akan bisa kita lakukan di hari Kamis, pekan depan di jam ke-7. Oke, baik. Berarti nanti kita ketemu lagi dalam proses observasi pembelajarannya itu pada hari Kamis minggu depan jam ke-7 ya. Nah, jadi setelah percakapan kita yang dalam waktu yang tidak begitu lama ini, kira-kira apa sih Bu yang kita dapatkan gitu, yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Ya, jadi saya tentu saja mendapatkan pengetahuan yang baru, kemudian saya juga mendapat gambaran rancangan pembelajaran yang akan dilaksanakan secara terstruktur dari awal hingga proses akhirnya. Oke, baik, berarti nanti diharapkan juga karena sudah ada proses seperti ini dalam proses pembelajaran nanti lebih percaya diri ya Bu, lebih percaya diri karena sudah dengan persiapan yang lebih matang seperti itu. Oke, baik, mungkin itu saja Bu Evi, kita ketemu lagi minggu depan dalam proses observasi, dan saya juga nanti mohon waktunya setelah kita mengamati, saya akan mencatat kegiatan pembelajaran yang Bu Evi lakukan di dalam kelas. Saya juga nanti mohon setelah itu kita melaksanakan percakapan lagi pasca observasi seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya siap gerak. Sebelum kita memulai pelajaran kita,
Mari kita berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, bagaimana keadaan anak-anak ibu hari ini? Sehat dan bahagia ya. Ada teman-teman kita yang tidak hadir? Hadir semua ya. Kelas yang siap untuk belajar hari ini. Kemudian terima kasih juga untuk pada petugas tiket yang telah membersihkan ruangan kelas kita sehingga kita belajar dengan nyaman. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Nanti kita akan membahas tentang simbol tanda bahaya, kemudian alat pelindung diri yang biasa digunakan. Ya, jadi sebelum kita belajar itu ada quote atau kata-kata motivasi. Coba dengar ya. Coba. Tidak ada harga untuk waktu, tapi waktu itu berharga. Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tapi memanfaatkannya dengan baik adalah sumber kekayaan. Jadi kita mulai kekayaan ilmu kita dengan belajar hari ini. Baik. Jadi sebelum kita belajar, kita SBC dulu. Ya. Jadi kalau misalnya ibu bilang semangat pagi, tentunya sekali. Semangat siang, 2 kali. Kalau malam, 3 kali. Malam tak boleh ribut. Semangat pagi, siang. Oke, ulangin ya. Oke. Semangat pagi, siang. Masih ada yang belum fokus. Pagi, malam. Oke, kita mulai fokus ya. Harus fokus ya. Semangat pagi, siang, malam. Oke, baik, jadi kita hari ini akan mempelajari mengenai kesehatan keselamatan kerja, simbol tanda bahaya, dan alat pelindung diri. Ya. Jadi apa tujuan dari pelajaran kita hari ini? Tentu saja nanti setelah tonton video diharapkan kamu sebagai peserta didik dapat mengetahui apa itu kesehatan keselamatan kerja, apa itu simbol tanda bahaya, kemudian alat pelindung diri apa saja yang bisa digunakan untuk melindungi diri kita ketika bekerja. Ya, jadi nanti kamu sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nanti ibu akan memberikan lembar kerjanya, kamu diskusikan sama teman satu kelompoknya. Ya, lalu nanti kamu akan membuat proyek. Proyek kamu itu nanti ibu akan berikan gambar simbol tanda bahaya. Kemudian kamu mau digambar lagi atau dibuat video atau narasi, nanti kamu presentasikan. Ya, jadi kita saksikan dulu video berikut ini. Oke, di sini ada simbol tanda K3 atau kesehatan keselamatan kerja. Terdiri dari itu namanya palang yang segi tanda tambah ini palang. Kemudian ini ada lingkaran. Kemudian ini ada bergerigi 11 gerigi. Ya, kalau kamu hitung dia 11. Dan masing-masing ini memiliki arti. Ya. Kalau yang segi 4 ini
ini artinya kamu harus bekerja secara sehat dan selamat. Kemudian yang 11 gerigi ini artinya adalah bahwa dia terdapat 11 bab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai keselamatan kerja. Ya, kemudian nanti itu backgroundnya adalah warna putih yang berarti suci, bersih. Kemudian yang warna hijau itu menandakan bahwa penting untuk bekerja dalam sehat dan selamat. Ya. Mungkin kalau kamu lihat di samping kantin kita itu kayak kita sedang pembangunan ya. Pernah lihat ini ya? Pernah Bu, kamu. Ini dia. Kalau rambu larangan ini sering kita jumpa. Ada gambar rokok kemudian disilang warna merah. Ini adalah artinya dilarang merokok. Mungkin kalau di SPBU sering lihat juga ya, kayak seperti ini. Apa contohnya? Hah? Ada kamera yang disilang, HP yang disilang, berarti dilarang menggunakan HP. Ada lagi S yang disilang, berarti dilarang berhenti. Ya, pokoknya yang merah-merah terus ada silang itu artinya dilarang, larangan. Gitu ya. Nah, ini kemudian yang tanda biru, ini adalah perintah. Waktu kita menggambar alat pelindung diri, itu ada dia yang pakai helm, pakai masker, ya, pakai earphone, apalagi rompi, pakai sepatu, ini dia. Kalau biru, ya, itu artinya anjuran, ya, wajib menggunakan helm. Nah, kalau yang kuning, ini tanda bahaya, hati-hati. Makanya ada yang seperti ini artinya ada listrik, atau nanti ada jalur evakuasi, atau ada turunan dan seterusnya. Ini bahaya listrik ke dalam ini. Kemudian ini yang warna hijau, informasi. Ini di mall-mall sering bersuka ya. Rumah sakit Bu. Ya, ini yang merah-merah. Oh ya, rumah sakit juga. Sering banyak. Iya. Ya, ini alat pemadam kebakaran, pemadam api. Kembali juga di SPBU. Iya, betul. Ini yang informasi. Informasi ini yang umum. Ya, ada toilet pria, ada wanita, ada musola, ada kantin yang kayak gitu. Ya, warna putih. Ini salah satu contoh APD-nya, sepatu safety. Iya. Berarti kalau yang lambang biru apa? Perintah Bu. Anjuran. Perintah. Ya, ini juga APD. Ini rompi safety-nya. Selalu ada simbol K3 di sini ya. Kemudian helm. Baik, setelah kita menyaksikan tayangan video kita tadi, jadi Ibu akan memberi kamu lembar KPD, kemudian nanti kamu bisa diskusikan bersama teman-teman kelompokmu. Ya, ini ada beberapa contoh simbol tanda bahaya. Kemudian nanti kamu bisa diskusi bersama teman-teman mana yang larangan, anjuran, saran, informasi dan seterusnya. Nanti kamu diskusikan bersama. Ya. Baik, di hadapan kamu semua sudah ada lembar kerjanya KPD. Jadi kamu dari gambar yang Ibu berikan, kamu bisa memilih dua gambar yang menurut kamu itu adalah tanda larangan atau tanda anjuran atau saran.
ya. Kemudian kamu bisa olah informasinya melalui video yang sudah kita tampilkan tadi. Kemudian kamu bisa tulis di dalam, atau kamu bisa menggambar, atau kamu mau buat dalam bentuk video, bebas. Terserah kamu mau hasil produknya seperti apa. Ya, dikasih waktu 5 menit untuk segera diskusikan bersama teman kelompok. Silakan. Baik, setelah kita diskusi bersama kelompok kita, silakan yang akan mempresentasikan dari kelompok 1. Silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan yaitu mudah terbakar. Alat pelindungnya yaitu baju safety. Kami akhiri, selamat pagi. Baik, itu hasil presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang alat dan tanda-tanda keselamatan gereja. Contoh simbol bahannya mudah terbakar. Jenis-jenis pelindung diri yang digunakan, alat pelindung diri, sarung tangan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah hasil diskusi kita untuk hari ini. Ya, jadi kita udah tahu, siapa bisa menyebutkan apa saja simbol tanda bahaya dalam tanda. Apa saja simbol tanda bahaya dalam tiga. Yang pertama, ada iritasi atau tanda bahaya. Kemudian alat pelindung diri yang biasa digunakan. Masker, ya. Jadi untuk hari ini dirasa anak-anak itu sudah paham ya mengenai kesehatan keselamatan kerja, simbol tanda bahaya dan alat pelindung diri yang biasa digunakan. Ya. Jadi untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa, kamu bisa menggunakan APD pada saat bekerja dari bidang apapun, terutama di bidang kehutanan. Ya, baik, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Doa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elva Maria, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Tualang Siak. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Helvidah Wayuni, guru kehutanan dari SMK Negeri 1 Tualang, dan juga kami didampingi oleh Ibu pengajar praktik, Ibu Surtini. Baiklah, selamat pagi. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Bu Evi. Oke. Baik, kita akan mulai percakapan pasca observasi kita, karena kemarin kita sudah melihat Bu Evi melakukan pembelajaran di dalam kelas, sudah saya amati juga. Jadi tujuan dari coaching kita atau supervisi akademik dengan pendekatan coaching ini adalah saya sekarang ini sebagai supervisornya ingin mengamati dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Bu Evi lakukan di dalam kelas, seperti itu. Nah, baiklah, mungkin kita mengingat lagi nih, kira-kira kemarin selama observasi itu apa sih area pengembangan yang Bu Evi lakukan dalam proses pembelajaran? Terima kasih, baik Bu Mira. Selama proses pembelajaran, area yang saya amati ada dua, ada ranah pengetahuan dan ranah keterampilan. Untuk ranah pengetahuannya, saya sudah mengamati bahwa peserta didik sudah memahami apa saja itu kesehatan keselamatan kerja, simbol-simbol tanda bahaya, kemudian alat pelindung diri yang biasa digunakan ketika bekerja. Untuk ranah keterampilan, saya sudah melihat bahwa peserta didik itu sudah menggunakan alat pelindung diri yang biasa digunakan dalam bekerja. Oke, baik, berarti dalam kegiatan dalam kegiatan pembelajaran kemarin, area pengembangan yang Bu Evi lakukan ada dari pengetahuan dan keterampilan ya. Nah, kira-kira Bu Evi dari strategi pembelajaran yang sudah Bu Evi lakukan dalam proses pembelajaran tersebut sudah sejauh mana sih keberhasilannya, seperti itu? Dari yang saya lihat Bu ya, tingkat keberhasilannya sudah cukup baik. Saya lihat peserta didik kita cukup aktif, cukup antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian lagi selama berdiskusi kelompok sudah mengikuti sosial emosional. Contohnya pada saat sesama anggota kelompoknya mengemukakan pendapat, mereka bisa saling menghargai pendapat satu sama lain. Berarti sudah lumayan berhasil ya tercapai berarti tujuan pembelajarannya, karena saya kemarin juga mengamati pada saat pembelajaran memang peserta didik sudah terlihat sangat aktif juga dalam diskusi, mereka saling menghargai temannya juga seperti yang Bu Evi katakan gitu. Nah, kira-kira ada nggak misalnya seperti kendala atau kekurangannya Bu Evi? Baik Bu Lia, jadi selama yang saya perhatikan memang masih ada kita temui peserta didik itu yang kurang antusias, kemudian tidak aktif selama berinteraksi dalam proses pembelajaran, kemudian masih ada peserta didik yang gugup dan kurang percaya diri ketika melakukan presentasi hasil kelompok. Berarti kendalanya pada saat pembelajaran ya, karena saya juga memperhatikan memang ada beberapa yang terlihat tidak memperhatikan pada saat Bu Evi melaksanakan pembelajaran di depan. Terus juga ada memang yang kurang percaya diri pada saat presentasi ya Bu Evi. Nah, kira-kira nih dengan kondisi seperti itu apa nih rencana tindak lanjut yang akan Bu Evi lakukan untuk mengatasi kendala atau kekurangan itu? Ya, baik Bu Lia. Jadi setelah saya mengamati dalam proses pembelajaran yang sudah saya lakukan, rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan tentu saja saya akan mengubah proses pembelajaran yang lebih menarik lagi. Salah satunya dengan membuat video pembelajaran yang lebih menarik, kemudian menggunakan alat peraga yang bisa digunakan langsung oleh peserta didik, alat peraga yang real, yang nyata. Begitu kira-kira. Berarti rencana tindak lanjutnya Bu Evi akan membuat video pembelajaran yang lebih menarik lagi supaya peserta didik lebih tertarik seperti itu, dan juga ya membawa alat peraga di dalam kelas dipraktekkan mungkin ya Bu Evi ya, karena ya kemarin saya lihat memang masih berupa gambar dalam video ya alat peraganya. Oke, baik. Nah, kira-kira nih
kapan nih rencana Bu Evi untuk melaksanakan perubahan itu? Dalam rencana saya akan melakukan proses perubahan itu secepatnya, sesegera mungkin. Karena dalam prosesnya pun saat ini saya sedang proses pembuatan video yang menarik tersebut. Kemudian sudah membuat beberapa rincian atau list alat peraga apa saja yang bisa saya gunakan nantinya di dalam kelas. Oke, baik. Oh, berarti sudah dalam proses ya, dan perubahan. Saya tidak sabar nih menantikan perubahan yang akan Ibu Evi lakukan. Nah, mungkin cukup sekian pasca observasi kita, percakapan kita pada hari ini. Terima kasih waktunya, juga terima kasih kepada Ibu Sartini. Demikianlah percakapan saya dalam kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ibu Lia, terima kasih untuk Ibu Lia sebagai supervisor, Ibu Evi sebagai coaching, dan saya lihat Ibu Elva Maria sudah melaksanakan prinsip coaching, ada kemitraan, ada proses kreatif, dan ada memaksimalkan potensi, dan juga sudah menggunakan alur tirta. Di situ ada tujuannya, ada identifikasi dan rencana aksi juga tanggung jawab, yang sudah bagus melaksanakan. Terima kasih Ibu Elva Maria dan Ibu Evi. Terima kasih. Berarti kelas